Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 26 April 2022, hari biasa pekan kedua Paskah, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, selama bangsa pilihan mengadakan perjalanan panjang di padang gurun menuju tanah terjanji, bangsa pilihan ini pernah menggerutu dan tidak percaya pada Allah yang sungguh-sungguh menyelenggarakan hidup mereka. Ketika mereka butuh makan, Allah memberi makan mana. Ketika mereka haus, Allah memberikan air dari bukit batu. Ketika Allah sudah menyelenggarakan dan mencukupkan kebutuhan mereka, tetap saja mereka menggerutu. Dan oleh karena mereka tetap saja menggerutu dan tidak percaya akan penyelenggaraan Allah, maka Allah pun mengirimkan ular tedung atas mereka, sehingga ketika mereka tergigit ular tedung itu, sekali gigit mereka bisa mati. Allah pun akhirnya dikisahkan menaruh belas kasihan karena permintaan nabi yang dikasihinya, yaitu Musa. Lalu Allah memerintahkan Musa supaya membuat ular tembaga pada sebuah tiang. Orang yang terpagut ular tedung yang bisanya itu sangat ganas, ketika orang terpagut ular tedung bisa melihat ular tembaga yang ditinggikan dalam sebuah tiang itu, maka orang ini akan tetap bisa hidup. Memandang, melihat ular tembaga yang ada pada sebuah tiang adalah ungkapan kepercayaan mereka akan sabda Allah yang menjadi satu-satunya harapan bangsa pilihan untuk bisa tetap terus hidup dan melanjutkan pesiaran mereka menuju tanah terjanji. Dan hari ini kita mendengarkan nubuat yang disampaikan oleh Tuhan ketika berbincang-bincang dengan Nikodemus. Dikatakan demikian, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan Anak Manusia harus ditinggikan, ini adalah nubuat akan sengsara dan wafat Tuhan di kayu salib. Maka saudara-saudariku yang terberkati, saat derita, sengsara, wafat Tuhan menjadi saat di mana Allah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang ada semacam paradoks iman di sini. Saat derita justru menjadi saat dimuliakan, ditinggikan, yang oleh karenanya kita semua yang percaya kepada Tuhan mendapatkan anugerah keselamatan. Yesus menderita, rela memanggul salib, bukan karena ada salah dan dosa padanya, tetapi itu semua dilakukan demi kita yang dalam korbannya kita diselamatkan dari
racun bisa dosa yang melumpuhkan itu. Maka sebagaimana Tuhan Yesus berkenan dengan ikhlas menerima penderitaan salib sebagai bagian dari karya penyelamatannya, semoga kita juga punya keberanian dan cukup iman untuk tetap bisa berharap di saat apapun hidup kita, bahkan di saat harus mengalami derita yang tak terhindarkan sekalipun. Bisa saja terjadi, saudara-saudariku yang terberkati, saat pahit tidak enak menjadi saat Tuhan bisa menaikkan, meninggikan martabat kita dan membuat kita semakin dewasa dalam beriman dan percaya kepadanya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menebus kami, menyelamatkan kami. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini, bukan karena kami telah berjasa, melainkan karena Engkau kaya akan belas kasih terhadap orang yang mau bertobat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.